Kita sudah mulai masuk di herbal asifat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang iridologinya. Iridologi itu mendiagnosa kelemahan organ ya, Bu Dokter ya, oleh klien. Kemudian klien menanggapi, terus biasanya klien itu menanyakan, terus solusi untuk kelemahan organ saya apa, Bu Dokter? Kan seperti itu ya, Bu Dokter. Itu apa solusinya, Ya, Bu Dokter? biasanya Pak Beni atau sahabat Asifat, ketika klien atau pasien setelah kita jelaskan keluhannya sesuai dengan kelemahan organ yang bermasalah, lalu kita memberikan solusinya. Solusinya pun kita menggunakan herbal Asifat, karena herbal Asifat kurang lebih di sini ada 40 produk. Ya, kita sesuai dengan komposisi dan sesuai dengan organ yang bermasalah atau organ yang dikeluhkan. Nah, asifat ini dari mana asal-usul kata ini, Bu? Sebenarnya sejarahnya Pak Beni ya, atau sahabat Asifat, ini dari dua putra dan putri saya. Oh, iya, yaitu iya. Alfat dan Ashifa. Oh. Jadi kita singkat Ashifat dari kata seperti itu. ya, itu sejarahnya. Iya. Dari Alfat itu kan dari kata kunci ya. Terus Shifa itu kan obat. Pengobatan. Jadi itu. saya singkat dan saya mengartikan sebagai kunci pengobatan. Oke. Berarti saya dengar-dengar ini Bu Dewi ini langsung formulator herbal asifatnya ya, Bu Dewi? Ya, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus saya juga sebagai owner dari PT Mitra Sejahtera Jaya Agung. Sebelumnya ya, Pak Beni ya. Kita namanya bukan PT Mitra Sejahtera Jaya Agung, tetapi dulu namanya Asifat. Namanya PT Asifat Mitra Sejahtera Jaya Abadi. Itu pada tahun 2010. Lalu kita ganti karena sesuatu tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Ya, betul. Karena kita waktu itu 2011 akhirnya kita mengajukan hak paten hak merek Asifat. Jadi ketika kita mengajukan hak paten atau merek itu tidak boleh disatukan kepada nama PT. Jadi harus disendirikan. Jadi kata-kata Asifatnya kita hilangkan. Oke. Lalu untuk kandungannya herbal asifat itu bagaimana, Ibu? Alhamdulillah Asifat kita menggunakan herbalnya ekstrak, yaitu ekstrak 5:1. Doakan Pak Beni dan sahabat Asifat. Untuk kedepannya insya Allah kami akan menggunakan herbal yang ekstrak 10:1. Karena apa? Insya Allah Asifat selalu menjaga mutu, bila perlu adalah memperbaiki mutunya akan menjadi lebih baik. Oke. Perbedaannya atau mungkin kita butuh penjelasan sedikit, 5:1 itu maksudnya apa ya, Bu? Ekstrak rasio 5:1 dari bahan simplisia 5 kg itu ekstraknya menjadi 1 kilo. Berarti kita berbeda dengan herbal yang masih berupa serbuk, itu berbeda ya? Sangat berbeda Pak Beni. Kalau serbuk itu kan misalnya bahan yang sudah dikeringkan ya, lalu digiling ya menjadi serbuk yang sesuai kita inginkan ya. Kalau ekstrak itu beda, apalagi ekstrak itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Tadi ada ekstrak 3:1, 5:1, ada 10:1 ya. Untuk yang herbal yang masih berupa serbuk dengan yang sudah ekstrak, efek samping atau apa bagaimana? Semua itu tidak, saya katakan ketika saya mengadakan pelatihan ya, bahwa setiap herbal atau tumbuhan itu ada efek sampingnya, tetapi sifatnya adalah alami, bukan sintesis atau seperti buatan manusia. Makanya saya menyarankan
kepada klien atau pasien atau praktisi asifat, kita harus menggunakan herbal sifatnya jangan tunggal, minimal ada sinerginya. Ya, terutama herbal panas dan herbal dingin kita padukan, kita sinergikan. Karena kalau sifatnya tunggal, apalagi kita konsumsi dalam jangka panjang, ya, itu pasti ada efeknya. Tapi saya ambil contoh ya, misalnya ada klien ya ada bermasalah di batu ginjal, oke, lalu kita kasih tanaman obat, misalnya contohnya kecibeling, emang dia bagus untuk menghancurkan batunya. Ketika kita konsumsi dalam jangka panjang, yang ada malah ginjal kita bermasalah, terjadilah pembengkakan dan sebagainya. Makanya kita sinergikan untuk pendinginnya, mungkin kita masukkan dengan akar alang-alang ya. Betul, itu sangat betul. Sangat benar ini Bu Dr. Dewi, bahwa untuk yang kita konsumsi itu kalau bisa jangan herbal tunggal. Saya ada saudara itu memang pernah menderita batu ginjal Bu Dewi, kemudian dia cari informasi di sana sini, ada yang bilang menggunakan kecibeling tadi memang bisa keluar Ibu. Bisa menghancurkan, bisa memang menghancurkan. Benar, tapi ternyata ya ini sahabat asifat semua itu ada efek jangka panjangnya. Jadi dianjurkan tidak dikonsumsi untuk jangka panjang ya. Iya, boleh kita konsumsi tapi pada saat tertentu saja. Tapi kan tren masyarakat kita ini kan ikut-ikutan. Misalnya herbal apa saat ini ngetren, itu saja yang dikonsumsi. Oh gitu ya. Tapi kalau untuk herbal asifat, ini sahabat asifat bisa mengkonsumsi untuk jangka panjang boleh ya? Boleh ya? Alhamdulillah, karena kita menggunakan ekstrak atau saripati. Kita memisahkan zat aktifnya yang baik dan yang berbahaya itu kita pisahkan. Jadi kita ambil yang baiknya. Karena tadi gini Pak Beni ya, karena setiap orang itu, setiap klien atau pasien tidak semuanya itu suka minum air putih. Iya betul, betul sekali. Termasuk saya itu, Bu. Makanya kita jangan salah menyalahkan jamu dan sebagainya. Kita tidak bisa, kecuali jamu ada tanda tanya ya, ada tanda kutip dia mengandung BKO ya. Ada saya mengalami pasien atau klien, dia sering konsumsi obat-obatan yang dalam bentuk serbuk. Kok efek jangkanya panjangnya, kenapa organ ginjalnya melemah atau bermasalah, terjadilah pengendapan di organ ginjal, terjadilah pengkristalan atau terjadilah batu ginjal ya. Kita boleh mengkonsumsi serbuk ya Pak Beni, asalkan minum air putihnya yang banyak ya. Nah kalau ya bedanya dengan ekstrak ya, walaupun kita mengkonsumsi airnya sedikit, karena kan dia langsung diserap oleh tubuh ya, jadi dia tidak mengendap di organ lainnya. Oke, jadi ada lagi mungkin Bu Dewi, mungkin pesan untuk sahabat asifat ini, apakah bagaimana sebenarnya kalau ada netizen atau sahabat asifat yang sakit lama ya, tidak sembuh-sembuh, sudah kesana sini, itu mungkin pesan dari Bu Dewi, monggo. Kami dari Asifat itu berharap atau mengharapkan ketika ada klien atau pasien ya yang sudah merasakan gejala-gejala organ yang bermasalah, saya menyarankan untuk bisa datang ke Mitra Asifat atau Gria Sehat Asifat yang terdekat. Tujuannya apa? Di sana nanti akan ada pelayanannya ya Pak Beni. Nanti pelayanannya salah satu kita tidak hanya iridologi saja, dan di samping itu juga nanti kita akan berikan solusi herbalnya sesuai dengan keluhannya yang bermasalah atau yang diderita oleh klien atau pasien. Oke, jadi begitu sahabat asifat. Bagi yang sudah lama sakit nggak sembuh-sembuh, sudah kesana sini, sudah minta petunjuk Allah, mungkin juga belum ada jawabannya. Nah, insya Allah dengan wasilah nanti sama Bu Dewi ini, hadirnya asifat di tengah-tengah sahabat asifat semua, insya Allah menjadi solusi sehat dan manfaatnya, insya Allah. Nah, silakan untuk datang di cabang-cabang Mitra Asifat terdekat ya, termasuk diantaranya yang di bawah ini. Saya kira cukup sekian ya sahabat Asifat untuk pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita sambung lagi. Iya, insya Allah kita akan ada video-video yang menarik yang lainnya. Ya, keilmuan juga tentang mungkin keilmuan. Mungkin nanti pelatihan-pelatihan tentang iridologi, tentang pengobatan tibun nabawi, yang seputar dengan herbal. Dan
kita sangat berharap suatu saat kita bisa meliput perusahaan Mitra Sejahtera Jaya Agung ya Bu. Bisa. Ya, insya Allah di Jawa Timur ya Bu. Nanti minta Insya Allah. doanya. Ya, mudah-mudahan bisa segera terrealisir ya. Minta doanya sahabat Asifat. Begitu saja sahabat Asifat. Kita berjumpa di lain kesempatan. Semoga sahabat Asifat selalu sehat dan selalu selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Asifat. Asifat, the best health solution.